Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الشلاء. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadata sidq wa nashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hal yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan iman dan Islam kepada diri kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, sampai-sampai kalau kita bermaksud menghitung nikmat yang Allah beri, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya terkadang begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada hamba, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu hamba Allah yang lainnya diberikan kenikmatan yang sama seperti kita. Suatu hari, sepeninggal wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang sahabat pergi ke perbatasan wilayah Islam saat itu. Mereka berangkat dan saat itu mereka sampai ke tepi pantai. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ada sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana. Tertarik hati para sahabat untuk melihat siapakah gerangan yang tinggal di dalamnya. Dihampiri rumah itu. Ketika para sahabat sampai di depan rumah tersebut, betapa terkejutnya mereka. Karena ternyata di dalamnya ada seorang hamba Allah yang tinggal. Dan yang lebih tertegun lagi adalah bahwa hamba Allah itu tengah berdoa. Hamba Allah ini berdoa, "Ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur, karena Engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya." Sepintas dia adalah doa yang biasa saja. Hamba Allah ini minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur, dan dirinya merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Tapi yang menggelitik perasaan para sahabat adalah ketika mereka menyaksikan bahwa ternyata hamba Allah yang berdoa tersebut cacat tangan dan kakinya. Diketuk pintu rumahnya dan ditanya, "Wahai fulan, kami mendengar engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur, dan dirimu merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Padahal engkau tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki." Hamba Allah ini menjawab, "Wahai saudaraku, bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan angin dan menghancurkan rumah burukku ini? Tapi itu tidak Allah lakukan buat diriku. Bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan binatang buas masuk ke dalam rumahku, memangsa diriku? Aku pun tidak dapat menghindar dari binatang itu. Tapi itu tidak Allah lakukan terhadap diriku. Bukankah dengan demikian Allah telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya?" Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hamba Allah itu bernama Abu Qilabah. Seseorang dari generasi tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi beliau berjumpa dengan para sahabat, yang kalau nantinya kita rajin membaca hadis, kita akan dapatkan beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan kepada kita, di tengah keterbatasan fisiknya, masih merasa dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur. Karena itu sebelum khatib lanjutkan khutbah Jumat pada siang hari ini, kita sepakat tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Sosok yang kita kagumi, sosok yang kita cintai, sosok yang hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu sayangnya beliau kepada diri kita, begitu perhatiannya beliau kepada diri kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, suatu hari
Nabi SAW datang ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat hasan. Ketika didatangi oleh Nabi SAW, sahabat ini menangis. Kata Nabi, mengapa engkau menangis? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku sedang membayangkan mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat. Subhanallah, sebuah pertanyaan yang mungkin pernah hadir di hati kita, tapi rasa-rasanya malu melihat amal-amal kita. Nabi ditanya pertanyaan tadi, balik lagi bertanya kepada sahabat tadi. Apa engkau tulus bertanya tadi, wahai sahabatku? Sahabat ini menjawab, betul ya Rasulullah. Aku membayangkan dirimu sebagai seorang nabi dan aku sebagai manusia biasa. Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat? Nabi SAW kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'aman ahab. Wahai Thauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di surga bersama orang yang ia cintai. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bukan mustahil kita satu surga dengan Nabi. Syaratnya adalah kita cinta. Tapi cinta yang seperti disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar dan tulus, pasti engkau akan taat kepadanya. Seorang pecinta kepada orang yang ia cintai, ia akan senantiasa taat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi sabab musabab yang menjadikan kita satu surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, setelah usai peperangan dan kembalilah para tentara, maka Umar kemudian pernah bertanya di hadapan para tentara. Kata Umar bin Khattab, siapakah di antara kalian yang berasal dari negeri Yaman? Beberapa tangan diangkat. Umar kemudian bertanya kepada mereka yang mengangkat tangannya, siapakah di antara kalian yang dulu pernah sakit sopak, sakit putih-putih, yang Allah kemudian sembuhkan dirinya? Hanya ada satu tangan yang diangkat. Maka Umar kemudian bertanya lagi kepada orang tersebut, apakah betul salah seorang dari orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan iya. Umar kemudian mengatakan, tolong doakan diriku dan juga orang-orang yang hadir di tempat ini. Semua orang terkejut. Orang tahu bagaimana ketakwaan dan mulianya Umar bin Khattab. Orang tahu bagaimana ibadahnya Umar bin Khattab. Tapi pada hari itu Umar minta didoakan dari orang tersebut yang mereka juga tidak kenal. Maka orang tersebut pun bertanya kepada Umar, ya Umar, jangan kau mempermalukan diriku, ada apa ini? Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian berjumpa dengan seseorang dari penduduk Yaman, dulu dia pernah sakit sopak dan Allah sembuhkan dirinya, salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, mintakan agar dia berdoa agar Allah mengampuni dirimu. Karena sesungguhnya doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Uwais Al-Qarni. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Maka setelah mendengar Umar mengatakan sabda Nabi SAW tersebut, maka sahabat ini pun atau orang ini pun kemudian mendoakan kepada Umar dan mendoakan kepada yang hadir. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Orang masih bertanya-tanya, apa yang menjadi rahasia dari Uwais Al-Qarni? Sampai-sampai Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, jauh sebelum orang ini dikenal, Nabi sudah memprediksikan akan ada orang itu. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah meminta kepada para sahabat kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni agar dia mendoakan kepada yang hadir. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa doa daripada Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini baru kemudian terjawab ketika mereka memasuki musim haji. Hadirin khotal iman rahimakumullah, siang itu begitu terik sekitar Mekah. Tidak ada orang yang berani melakukan tawaf karena panas yang luar biasa. Mereka bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada saat mereka bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram itulah mereka menyaksikan bahwa ternyata ada seseorang yang di tengah panas itu bertawaf.
Bahkan yang luar biasa adalah orang tersebut menggendong seorang wanita tua. Setelah diamati secara seksama, ternyata orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Jadi ternyata di antara rahasia bagaimana Allah tidak pernah menolak doanya adalah bakti yang luar biasa yang dilakukan oleh oleh Uwais Al-Qarni. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena Uwais Al-Qarni begitu berbaktinya kepada orang tuanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah salah satu urgensi bakti kepada orang tua. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa anak-anak yang bakti kepada orang tuanya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i pernah meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Man lam yabirra walidayhi, lam yadhuq birra waladih." Barang siapa yang tidak bakti kepada orang tuanya, sulit bagi dirinya untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam banyak ayat kita mendapatkan bahwa perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang keduanya adalah perintah untuk bakti kepada orang tua kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa pentingnya, betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kemuliaan orang yang berbakti kepada orang tuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum orang itu ada, sampai dikala Nabi masih hidup, orang itu belum ada sekalipun, Nabi sudah menyebutkan bahwa nanti akan ada orang bernama Uwais Al-Qarni. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sudah barang tentu yang menjadi kewajiban kita bertanya adalah, sudah seberapa besar bakti kita kepada orang tua kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah, ahlu sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, bagaimana Allah memuliakan kepada orang tersebut, di mana doa dari Uwais Al-Qarni tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bakti yang luar biasa kepada orang tuanya. Maka dalam khutbah yang kedua adalah bagaimana kita bakti kepada orang tua kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berbakti kepada orang tua bukan saja maknanya adalah mendurhakai mereka, tapi di antara makna bakti kepada orang tua adalah bagaimana menyenangkan hati mereka, bagaimana membuat mereka bahagia, bagaimana menjadikan mereka bangga dengan kesolehan dan kesolehaan kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah makna bakti kepada orang tua kita. Kita menyaksikan bagaimana ketika orang tua sudah terlukai hatinya, kita mendapatkan bagaimana ketika orang tua sudah kecewa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sungguh sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana anak yang dia lahirkan, anak yang dia besarkan, setelah anak tersebut pandai dan mampu, ternyata yang dia lakukan adalah berani dan membantah kata-kata orang tuanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, di antara bakti kita kepada orang tua kita adalah yang pertama, membuat mereka bahagia, memahami apa keinginan mereka sebelum mereka mengucapkannya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, suatu hari saat masih di Kairo, suatu hari pada saat siang ketika berkumpul dengan kawan-kawan di rumah seorang sahabat, hadirin khotal iman rahimakumullah, tiba-tiba telepon rumah dari sahabat ini berdering. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa ayahnya sakit.
Sahabat ini pada saat tersebut berkata kepada ayahnya di telepon, apakah Ananda mesti pulang wahai ayahanda? Diceritakan oleh sahabat ini, ayahnya kemudian terhenti berbicara dan kemudian tidak usah. Kamu selesaikan saja kuliahmu nak. Nanti setelah selesai cepatlah pulang. Hadirin khotal iman rahimakumullah, selesailah pembicaraan hal itu. Sahabat tersebut kemudian bercerita kepada kami. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang syekh Mesir yang saat itu hadir di rumah. Beliau kemudian berpesan kepada sahabat ini. Beliau kemudian menasehati sahabat ini. Beliau mengatakan, mengapa seorang anak tidak mampu memahami keinginan orang tuanya, sampai-sampai orang tuanya harus mengucapkan keinginannya. Padahal orang tua sangat tahu dan faham apa yang diinginkan anaknya, walaupun sang anak tidak pernah mengatakannya. Kita terkadang kepada orang tua sampai kita harus bertanya, jadi ibu mau apa? Jadi emak mau apa? Padahal untuk sampai mengucapkan hal itu, terkadang orang tua kita menekan rasa malunya, menekan rasa segannya. Tidakkah kita mampu mengetahui keinginan orang tua kita tanpa harus mereka ucapkan? Sebagaimana dulu mereka faham keinginan kita tanpa harus kita ucapkan. Kita sekarang memahami keinginan anak-anak kita, membelikan keinginan anak kita tanpa terkadang mereka sebutkan. Tapi mengapa kita terhadap orang tua memperlakukan seperti itu? Hadirin khotal iman rahimakumullah. Itulah yang pertama, membuat mereka bahagia. Bahkan kalau bisa, kita memberikan apa yang mereka inginkan tanpa harus mereka menekan rasa malunya untuk mengucapkan keinginannya kepada kita. Hal yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, adalah mendoakan orang tua kita. Itulah yang diperlukan oleh orang tua kita. Dan itulah yang nantinya akan kita perlukan dari anak-anak kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, yu'ta birrajuli yaumul qiyamati mithlu Uhudin. Nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Kalau ada yang pernah berangkat haji atau umroh, besar sekali bukit itu. Orang ini tidak merasa memiliki amal yang istimewa. Orang ini tidak merasa memiliki amal yang spesial. Sampai orang ini bertanya, qalu ya Rabb, anna li hadza? Ya Allah, dari mana pahala yang banyak ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza bi barakati istighfari waladika lak. Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu buat dirimu. Itulah yang kita butuhkan dari anak kita. Dan itulah yang dibutuhkan orang tua kita dari kita. Doa yang tulus, senandung di tengah malam, memohonkan ampun kepada orang tua kita. Bukan harta, bukan jabatan, tidak ada. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, hal itu akan jadi pemberat sekiranya harta dan jabatan kita tidak lakukan dengan amanah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang di dunia, nanti pada hari akhirat mereka akan jadi musuh satu dengan yang lainnya. Mereka akan saling tuding, mereka akan saling lempar tanggung jawab. Kami begini karena nggak dididik oleh orang tua kami. Orang tuanya kemudian menjawab, tidak, mereka sudah dididik tapi tidak mau dengar. Mereka seolah-olah menjadi musuh, saling lempar tanggung jawab dan saling tuding. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bukan harta, bukan jabatan. Anda semuanya keliru kalau mengatakan kebahagiaan itu pada harta dan pada jabatan. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi bakti kita yang kedua adalah, hadirin khotal iman rahimakumullah, doakan orang tua kita. Disitulah Allah akan memberikan anak-anak kita yang nantinya akan mendoakan diri kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Hal yang ketiga adalah bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua. Jaga perasaan mereka. Jaga perasaan mereka, jangan sampai mereka terluka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, semalam saya bercerita tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Hanya 3 bayi yang bisa berbicara pada saat mereka masih bayi. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah Juraij.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi kemudian bercerita bahwa dulu sebelum aku diutus ada seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Hamba Allah itu bernama Juraij. Suatu hari pada saat dia sedang sholat sunnah, ibundanya memanggil. Terjadi perang batin dalam hati Juraij. Adakah dia sambut panggilan ibunya? Berarti dia harus membatalkan sholatnya, ataukah dia lanjutkan sholatnya ini? Tapi kemudian dia lanjutkan sholatnya. Sang ibunda yang tidak mendengar jawaban dari anaknya, maka kemudian berlalu dari kamarnya. Setelah usai sholat, Juraij tidak menghampiri ibunya. Dia menunggu, ternyata ibundanya tidak datang juga ke kamarnya. Dia sholat lagi. Pada saat dia sholat yang kedua, ibundanya kemudian datang lagi dan memanggilnya. Lagi-lagi dia tidak batalkan sholatnya. Sang ibunda terluka. Dia mengatakan, tidak akan wafat anakku, melainkan akan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Hidup di samping rumah mereka seorang wanita yang tidak baik. Wanita ini sempat memanggil Juraij untuk diajak berzina, tapi ditolak. Dendam di hati wanita ini. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, wanita ini berzina dengan orang lain, hamil. Pada saat melahirkan, masyarakat menanyakan, siapakah ayah dari jabang bayi ini? Wanita ini dengan ringannya mengatakan, ayah dari jabang bayi ini adalah Juraij. Masyarakat tanpa tabayun, masyarakat tanpa klarifikasi, marahnya kepada Juraij, sampai dalam riwayat Imam Bukhari tersebut dihancurkan rumahnya. Dan mereka kemudian membawa Juraij untuk mengakui perbuatannya. Juraij kemudian memangku bayi tersebut. Dia kemudian bertanya, man abuki, siapakah ayahmu? Anak ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, abi ar-ra'i, ayahku adalah si penggembala itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini adalah kita orang tua hati-hati dengan ucapan kita. Laksana doa ucapan kita buat anak kita. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, kita sebagai masyarakat perlu tabayun, klarifikasi. Kalau mendengar ada orang soleh yang katanya dituduh melakukan suatu keburukan. Yang ketiga, pelajaran bagi kita berkaitan dengan tema kita adalah, hadirin khotal iman rahimakumullah, jangan pernah melukai hati orang tua kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, marilah di akhir daripada khutbah ini kita sejenak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan wajah orang-orang tua kita. Kita bayangkan orang-orang yang kita sayangi, untuk kita sertakan dalam doa kita. Mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang hatinya tulus, ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyun ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antal ahad, al fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma, allati idza du'ita bihi ajabt wa idza istu'inta bihi a'ant. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit 'alal haqqi aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di masjid ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Di hari yang mulia ini kami mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepadamu. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bis sihah. Ya Allah, bagimulah segala pujian dengan kesehatan kami. Bagimulah segala puji dengan segala limpahan rizki yang Kau berikan kepada kami. Bagimulah segala puji atas nikmat keluarga yang Kau berikan kepada kami. Bagimulah segala puji atas nikmat iman yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, di kesempatan hari yang mulia ini kami mengakui masih banyak dosa dan salah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni mata ini ya Allah, yang terkadang masih berat untuk membaca Al-Quran. Ampuni mata ini ya Allah, yang terkadang masih memandang hal-hal yang haram bagi kami untuk melihatnya. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang susah di sekitar kami. Allahumma ya Allah, ampunilah lisan kami yang jarang berzikir, masih sering menyakiti hati saudara-saudara kami dengan lisan kami. Ampuni lisan kami
yang jarang menyisipkan doa buat ibu dan bapak kami. Allahumma ya Allah, ampunilah tangan kami yang belum pernah sekalipun mengelus-elus kepala anak yatim, padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak atau cucu kami. Ampuni tangan kami yang jarang mencium tangan orang tua kami. Allahumma ya Allah, ampuni tangan kami yang masih berat untuk membantu orang-orang miskin. Allahumma ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan buat beribadah. Berikanlah kami mata yang senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran. Berikanlah kami lisan yang selalu basah untuk berzikir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana sayangnya mereka kepada kami. Doa dan restu mereka yang tiada pernah putus kepada kami. Doa-doa mereka yang mengiringi sholat tahajud mereka untuk kami. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang belum bisa bakti kepada mereka. Ampuni kami yang sempat melukai hati mereka. Ampuni kami yang sempat membuat mereka menangis. Ampuni kami yang tidak faham akan keinginan dan kemauan mereka. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka bangga dengan kesolehan kami, bukan dengan harta kami. Jadikanlah mereka bangga dengan kesolehan dan kesolehahan anak-anak kami, bukan dengan jabatan kami. Allahumma ya Allah, kepada ibu dan bapak kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikan kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surgamu ya Allah. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma ya Allah, bimbinglah rumah tangga kami dengan iman, hiasi rumah tangga kami dengan kesyukuran. Allahumma ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Kami ingin satu surga dengan mereka sebagaimana yang Kau firmankan dalam surat At-Tur ayat 21-Mu. Allahumma ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang kami nyaman beribadah kepadamu dengan kepemimpinan mereka ya Allah. Jangan karena dosa dan aib kami, lalu Kau beri kepada kami pemimpin yang tiada takut padamu dan tiada sayang pada kami. Allahumma ya Allah, rukunkanlah hati kami semua ini. Cabutlah rasa iri, dengki, dendam di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Istaqimu tarasu taraham wa syuddul furaj. Lurus dan rapatkan shaf. Hadirkan hati kita dalam sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الذي لا إله إلا هو جميع لا إله لا أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وتبلغنا إلى أقصى الدرجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا أنت رب المستقدمين وأنت رب المستأخرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا إماما عادلا نعبدك بإمامته ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبفضل سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ustadz Dr. Agustiawan akan kembali ceramah pada hari Sabtu malam mulai pukul 7. Sabtu malam pukul 7. Dan insya Allah pada siang hari ini kembali ada hamba Allah yang bersedekah makan siang. Kita doakan semoga Allah membalas dengan rezeki dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.